Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode inspirasi di Bandung kali ini tuh menarik banget. Rumah yang akan kita kunjungi, dia punya kontur tanah yang cukup unik, downslope. Sehingga rumahnya itu dari luar 1 lantai, tapi dalamnya ternyata 2 lantai. Kita ketemu sama arsiteknya yuk. Halo Kang, Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas. sehat. Sehat. Kita terima kasih, kita boleh meliput salah satu hasil karya. Silakan. Oke. Mas Wicak. Ini kita buka dulu kali Boleh, ya boleh. pagernya ya Kang ya, biar lebih kelihatan rumahnya. Wah, ini bener-bener dari luar terlihat seperti rumah 1 lantai aja ya Kang Iya, ya? betul. Emang dari klien juga request-nya kayak gitu ya. Nggak usah terlalu kelihatan banget dari depan, tertutup. Nanti baru di dalam kita kelihatan luas gitu sih. Dan ini seperti yang aku mention di awal, ini berarti posisi kontur tanahnya tuh di downslope gitu ya? Betul. Jadi Oke. kalau di atas kelihatan 1 lantai, padahal kita 2 lantai gitu. Karena ya kayak banyak rumah-rumah di Bandung ya, kalau misalnya di atas. Iya, karena daerah perbukitan Betul, ya. betul. Terus menyebutnya nih Kang, ini pertanyaan teman-teman juga pasti. Ini lantai berapa? Bawah lantai berapa? Oke. Kita sebut aja lantai dasar, di bawah lantai basement gitu. Karena di bawah ya. Iya. Di bawah posisinya. Soalnya biasanya rumah 2 lantai kan lantai 1, lantai 2. Iya. Ini dasar dan basement, Basement gitu. gitu. Oke, cukup menarik. Dan luas tanahnya berapa nih Kang? Luas tanah itu sekitar 210. Luas bangunannya? Kurang lebih sama area servis 90-an. Jadi memang tidak semuanya full bangunan ya. Jadi Iya. sedikit lah ya porsi bangunannya. Betul, kayak kita sih banyak sisain buat taman-taman karena emang dari klien pun rumah sesuai kebutuhan. Lahan lainnya buat jadi carport, buat jadi taman, buat berkumpul lah untuk keluarga gitu sih. Oke. Dan jadi kayak resapan air juga ya di Yap, sini ya. yap, betul. Oke, menarik. Dan ini kalau desain rumahnya itu sendiri, kulihat ya udah pakai apa ya? Kayak geometri dasarnya ya, bentuk segitiga dan kotak gitu ya. Betul. Denahnya sederhana banget, bener-bener kotak kayak gitu. Oke. Betul, bener-bener kotak. Denahnya itu 8 kali 4 kurang lebihnya. Untuk denah hanya bangunannya aja ya. Di luar carport, area servis dan lain-lain. Bentuk atapnya klien udah pengen atap yang seperti ini gitu. Jadi buat kita desainer jadi lebih gampang ya untuk maksudnya menjawab kebutuhannya, keinginannya gitu. Jadi langsung jadi lah kurang lebihnya. Nah, teman-teman, aku kelupaan belum memperkenalkan Kang Regi. Kang Regi boleh memperkenalkan diri dulu, dari mana? Oke, saya Regi Kusnadi, saya prinsipal arsitek dari Tanah Timur Arsitek. Oke, dan memang base-nya di Bandung ya Kang? Base-nya di Bandung, betul. Oke, cuman aku lihat tuh beberapa proyeknya banyak juga di daerah Jabodetabek ya? Iya, betul. Beberapa ada yang kita lagi ngerjain di Jabodetabek, di luar pulau pun di Mimika kita ada. Oh, di Mimika? Ada. Wih, jauh ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi house tour-nya. Terus untuk warna yang dipakai sepertinya warna monokrom. Betul. Dari awal pun klien emang sudah kasih request pengennya yang monokrom kayak gitu. Jadi ya jauh lebih memudahkan buat kita. Oke, nah ini kan area pintu masuk ke dalam rumah. Cuman yang aku pengen bahas, aku melihat di sini ada akses ke samping nih Kang. Iya, betul. Ini gimana ceritanya nih Kang? Wah, ke samping dan langsung ke bawah sana ternyata. Iya, ya. Nah, ini untuk bawah karena memang lahannya kita di awal langsung dikasih lahan yang kontur kayak gitu. Kita idein bahwa ya udah di bagian atas cukup untuk area lebih publik kayak gitu. Dalam artian ruang keluarga, ruang makan dan lain-lain. Tapi di bawah lebih privat, tapi di sisi-sisi sampingnya kita siapin sebagai taman-taman untuk berkumpul kayak gitu. Asik sih ya. Ya. Terus yang aku melihat di sini, torennya peletakannya cukup unik ya. Biasanya kan di atas bangunan nih. Di atas bangunan, betul. Ini ditaruhnya di depan sini ternyata ya. Betul, gitu. Karena memang kalau kita simpen di atas sayang banget ya. Kita lebih memilih ceiling di ruang dalam yang lebih tinggi. Berarti kalau torennya di sini semua perpipaannya lewat bawah sini dulu baru masuk ke dalam rumah. Di sini di bawah kalau misalnya Mas Wicak lihat bawah itu emang ada plumbing yang muncul. Oh, oke. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kalau untuk pintunya ini ya udah simpel aja juga ya Kang ya. Iya, Warna betul. hitam aja sama ada kacanya di samping sininya ya. Betul. Kalau misalnya pintu depan request dari klien memang pengen tertutup sih. Kami coba kasih aksen aja pencahayaan walaupun secara visual tetap nggak bisa lihat ke dalam sih. Iya sih ya. Betul. Karena emang di semua sisi sininya juga tidak ada jendela sama sekali ya. Betul, nggak ada jendela sama sekali. Nanti di samping dan belakang baru jendela besar. Kalau klien nanti mau lihat siapa yang bertamu, lihatnya dari CCTV. Kayak gitu. Anda jangan macam-macam.
Guys, kita mau kenalin software namanya Odoo nih. Cocok banget buat kalian yang lagi bikin online shop terus mau bikin sistem sendiri dengan cara yang mudah. Nah, kalian bisa pakai sales app-nya dari Odoo. Ini kita contohin dulu jualan produk home and living dari Inspira Homes. Tapi kita masih trial ya, jadi belum beneran dijual. Kalau pakai sales app dari Odoo ini, kalian tuh bisa mengatur katalog produk, follow up ke pelanggan, dan bahkan sampai bikin invoice-nya semua jadi satu app di Odoo ini. Simple dan praktis kan? Tinggal buka app sales-nya, langsung disambut tampilan yang user-friendly. Produknya udah kita input nih sebagai katalog. Jadi, pas mau kirim penawaran ke calon pembeli, tinggal pilih aja produknya. Harga langsung muncul otomatis, lengkap sama teks dan deskripsinya. Terus kalau mau kasih diskon juga bisa langsung otomatis kayak gini. Kalau semuanya udah diisi, kita bisa cek previewnya dulu nih untuk mastiin udah bener semuanya atau belum. Menariknya, kita bisa desain invoice-nya pakai template yang udah disiapin dari Odoo kayak gini. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Terus input logo, nanti warnanya juga menyesuaikan, bisa pilih teks yang diinginkan juga. Baru deh habis itu kita send invoice-nya via email. Nggak perlu copy paste atau bikin manual satu-satu. Nah jadinya kayak gini kalau udah dikirim, cakep banget kan, dan semuanya bakal terupdate di fitur chatter ini guys. Prosesnya simple dan cepet, tinggal klik-klik doang, semua bisa disesuaikan sama style dan kebutuhan masing-masing. Yang makin keren, app sales ini juga terhubung langsung ke aplikasi lain kayak inventory dan manufaktur, bahkan sampai laporan keuangan. Yang mau jualan di Shopee, Odoo juga punya konektornya loh. Gimana, menarik kan? Kalian bisa cobain free trialnya dulu, terus nyobain semua fitur-fiturnya di Odoo ini. Kalau udah cocok, bisa langsung lanjut aja ke versi berbayarnya. Cuma 110.000 per bulan. Cek link deskripsi ya. Siapa tahu bisa jadi solusi digital buat naikin performa online shop kalian. Yuk kita lanjut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun kayak Kang Regi bilang tadi, kan 8x4 ya? Satu Cuman kotak 8 kali ini ya. kurang lebih. Cuman kesannya itu nggak sempit sama sekali. Yap, betul. Gimana tuh Kang? Ya, jadi kalau kita di awal, karena kita punya lahan yang sebenarnya cukup besar, dengan kebutuhan yang nggak sebesar itu, kita manfaatin lahan yang besar itu menjadi ekstensi ruang gitu. Kita coba, yaudah bagian belakang kita kasih jendela besar ke arah belakang gitu. Jadi kesannya ruang luar itu menjadi bagian dari ruang dalam. Pun sama ke samping kiri dan kanannya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, iya sih. Terus di lantai satu ini dipakai untuk area apa aja nih Kang berarti? Oke, yang seperti dilihat ya, ruang keluarga untuk keluarganya berkumpul semua di sini, ruang makan dan juga dapurnya sendiri. Jadi ya dapurnya ya langsung menyatu keseluruhan kayak gitu sih. Dan ini dibikin sepanjang ini ya Kang ya? Ya, Masih ingat gak Kang, ini panjangnya berapa Kang area dapurnya? kurang lebih ya sekitaran 3 meteran ya. 3 meteran ya? meter ya. Iya 3-4 meteran ya. Dibikin sepanjang ini, terus sininya semua full ventilasi ya? Yap, betul. Jadi kalau misalnya selain dari exhaust, kalian pun bisa langsung manfaatin ventilasi. Karena memang keseluruhan desain kita, ini kita hitung secara analisis baik pencahayaan maupun penghawaan alaminya. Gitu. Jadi harapannya ketika proses desain pun kita bisa proven bahwa ini akan nyaman. Oh. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi ini dia masih satu area. Kalau untuk area diningnya berada di tengah-tengah aja ya Kang ya? Betul. Oke. Nah, pertanyaanku, si jendela-jendela ini ada yang kulihat, ada yang pakai nako, sama ada yang jendela yang full gede gitu kan? Betul. Kenapa tuh Kang? Oke, kalau misalnya kita pertimbangin untuk bagian yang nako ini, kita rasa cari yang ya udah kesannya tetap bisa dapet penghawaan alami, tapi juga tetap bisa dapat pencahayaan alami dengan full gitu dari atas ke bawah. Oke. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya yang bagian sini, kenapa kita kasihnya nggak nako? Karena ini lebih mudah untuk diakses kan, dalam artian sebagai batas gitu. Oh iya, kalau sini kan ini posisi juga di tangga gitu ya. Betul, karena emang cenderungnya kalau nako agak sedikit sulit ya, maksudnya buat buka tutupnya nggak sefleksibel kaca-kaca seperti biasanya gitu sih. Dan ini tuh ketika di atas ini pohon dari bawah ya berarti ya? Kan? Betul, pohonnya benar-benar dari bawah nih. Jadi kita bisa menikmati bagian atas ranting-ranting dan daun-daunnya ya. Wah. Yap. Sebenarnya sebagai barrier ya, kalau banyak orang ini tuh langsung ke arah barat, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya sore ini tuh panas. Oh. Betul. Nah, dari existing kita udah lihat ada pohon ini yang kita sengaja dipertahanin. Gitu. Karena kenapa kita berani buat bikin bukaan gede? Karena ada pohon ini. Dia sebagai pembatas cahaya matahari dari barat, juga dia sebagai pembatas privasi.
Jadi iya paham. Gitu Jadi sih. orang juga nggak bisa langsung ngelihat Betul. dari bawah tuh kelihatan lagi ngapain. Iya. Karena ketutup ini ya. Walaupun ada sedikit-sedikit, tapi kan sebagian besarnya itu ketutupin. Menarik. Nah, terus ini nih Kang, kalau kulihat juga, ini kan bagian plafonnya memang sengaja dibikin setinggi ini. Ya, betul. Mepet sama atap. Ya, betul. Gimana ceritanya itu? Oke, ya kemarin kita dapat dari klien usulan pengennya atapnya memang plana kayak gitu ya, bentuknya segitiga. Pengen kesannya terlihat bener-bener seperti rumah kayak gitu. Oke. Nah, Oke, kayak kita kan dulu gambar gitu ya. Kan kotak sama segitiga gitu kan segitiga. gitu. Nah, terus kita pikir kenapa enggak ya udah kita sekalian aja atapnya kita manfaatin sloping sampai ke atas gitu ya. Jadi buat tinggi, karena semakin tinggi plafonnya akan jauh semakin nyaman jika memang sirkulasi udaranya baik dibanding Iya sih. Kita menggunakan plafon datar. Mana ini kan juga semuanya serba warnanya kan cerah gitu ya, putih ya. Betul. Kesannya jadi tambah lebih luas lagi. Terus aku lihat juga untuk lightingnya dia emang kecil-kecil aja ya Kang. Kecil-kecil ya? aja sih. Sama ambience light di sini ya. Ya, ya. Ada lagi mungkin Kang yang belum aku tanyakan yang ingin diceritakan tentang bagian lantai satu ini. Bagian lantai satu ini sebenarnya mungkin kalau dari awal banyak cukup perubahan kayak gitu ya, dalam artian dari spek awal dan lain-lain kita coba gali keinginan klien kayak gimana. Lantainya tetap kita menggunakan keramik, nuansanya tetap industrial dan monokrom. Oke, ini biasanya kalau perubahan material tuh menyangkut juga sama budgetnya. Betul. Ya Kang ya. Nanti kita akan tanyain budgetnya, boleh nggak nih di-spill nih sama beliau? Boleh. Kalau untuk di railing tangga, pemilihan materialnya untuk yang pakai apa sih, wire mesh nih ya? Ya, betul. Kita pakai wire mesh dengan ketinggian kurang lebih 1,2. Kenapa kita pakai 1,2? Alasannya ya karena masih ada anak kecil gitu. Oke. Jadi biasanya itu rata-rata di sekitar 90-an kayak gitu ya, atau 1 meter, tapi kita ini cukup tinggi nih, Iya 1,2. Jadi biar emang request dari klien kalau anak-anaknya naik ke kursi, nah ini masih tinggi. Oh iya. Karena oke. ini udah pasti disiapin sebagai kursi. Ya semaksimal misalnya kayak kami rasa maksimal di 1,2. Kalau di Momo kayak gitu kan rata-rata yang dari atas itu 1,1 sampai 1,2-an. Nah itu kurang lebih levelnya kita siapin lah safety-nya kayak gitu. Dan ternyata emang dibikin nyambung ke sini semua ya, sampai si Betul. dindingan dapurnya ini ya. Dan daerah dapurnya kita buat lebih tertutup karena kan biar kalau dari jalan ke bawah nggak kelihatannya langsung dapur gitu. Oh iya, bener sih. Ketika berada di situ kan nggak kelihatan dapur. Ya, nih. betul. Dan kalau misalnya masuk pun sebenarnya sengaja kita simpen dapurnya di sebelah samping karena yang pengen di highlight itu adalah pemandangan belakangnya sebenarnya. Bukan area dapurnya. Gitu. Karena iya juga ya, ini kan dapur juga berada di depan rumah tuh. Betul. Di samping ya, maksudnya di daerah samping di Ya, bagian depan gitu. bagian Tapi depan. orang nggak langsung langsung melihatnya ke dapur gitu sih. terdistraksi sama ini. Ya. Keren. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai basement. Basement berarti di bawah. Oke, sekarang kita mau ke basement ya Kang ya. Boleh ke bawah kita ke basement. Tapi ini kita bahas sedikit deh tangganya. Ya. Soalnya ini kenapa pemilihannya dia pakai metal ya? Oke, sebenarnya kita pengen bikin ya yang kan bangunan ini seringan mungkin gitu ya. Salah satunya ya kita upayanya dari tangga ini kita coba menggunakan metal. Dari sisi lain pun sebenarnya secara budget akan jauh lebih affordable kayak gitu menggunakan metal ini. Walaupun memang tetap ada ya kelebihan kekurangannya gitu. Iya, Ya. kekurangannya kayaknya kalau dipijak jadi lebih dingin ya. Lebih dingin terus masih ada suara-suara gitu. Iya, tapi jadi ketahuan dong Ketahuan kalau orang. siapa ada yang lagi naik, Iya. ada yang lagi turun gitu. Iya, itu sebenarnya kelebihan mungkin. Kelebihannya? Kelebihan dan kekurangan jadi satu. Oke, berarti kalau di bawah ini pasti kamar tidur ya? Yap, lebih privat. Lebih Gitu. area privatnya ya Ya. di sini. Nah, nyampe bawah di sini langsung ketemu pintu-pintu ya. Iya. Ada 4 Itu. pintu di sini. Betul. Dan di sini juga ada pintu ke luar ya. Betul, kali ini ya. arah luar. Oke, kayaknya sebelum keluar kita bahas ini dulu Boleh, aja. Di boleh. sini ada ruangan apa aja nih, Kak? Oke, jadi di sini sebenarnya ada kamar anak gitu di sini. Dia kita kasih 2 pintu. Oh, kayak ini gitu. sama ini? Betul, Oh, karena beda ya? sebenarnya kedepannya nanti bisa dipisah menjadi 2 kamar anak. Walaupun sekarang masih menyatu. Berarti menjadi ini satu. connecting. Betul. Di sini masih nyambung ya. Kalau gini kok 1 kamar Oke. tapi 2 pintu. Jadi kedepannya sih ini di sini nanti pengen jadi ada lemari built-in untuk pemisah antara ruangan satu dan yang lainnya. Jadi buat sekat gitu ya. Betul. Tapi saat ini karena masih bergabung ya udah. Ya, kebetulan masih pada kecil. Iya.
belum pengen menyendiri. Jadi masih Tapi jauh. ini sih udah dipikirin Udah jangka dipikirin panjangnya kayak gitu. berarti ya. Kurang lebih ini tuh kisaran ini hanya sekitar 2 meter kali sekitaran 3 meter kayak gitu. 2,5 2 meter kali ya 2,5 lah kurang lebih. Bisa jadi 2 kamar tidur Dari ya? kamar. Oh, kalau misalnya satunya ya, satuannya. Oh, Kalau misalnya satuannya ya. luasan ininya sekitaran ke sini sekitar 3 atau 3,5 meter kali 4 meter. Jadi 2 kamar. Oke. Gitu kita bagi. Dan masih dapat jendela juga di situ, view Ya, ke taman masing-masing tadi itu punya ya. jendela, masing-masing juga punya kisi-kisi. Jadi ya kita harapin sebenarnya 24 jam udaranya tetap ngalir. Tapi kalau di sini itu lantainya langsung beda juga ya? sama di Ya, atas kita ya? klien pengennya lebih anget gitu di bagian bawah. Jadi kita kasih vinyl di sini tuh. Karena emang ruangan untuk tidur ya. Yap. Jadi biar kesannya langsung buat tidur gitu. Ya, betul. Oke, ini kemana dulu Kang? Oke, kita kayaknya ke ruang kamar utama dulu ya. Oh, ini kamar Kayak gitu. utama. Nah, Pintunya juga hitam semua hitam ya? semua, betul. Karena Emang klien hitam putih ya di hitam sini? putih dan coklat ya. Coklat, atau oh ya. misalnya warna kasan kayu. Nah, kurang lebih gini. Jadi ya dia punya pemandangan ke belakang langsung kayak gitu. Dengan bagian bawahnya kita tutupin menggunakan stiker ya. Ini Kayak gitu. buat privacy ya? Buat privacy, Biar nggak betul. terlalu kelihatan. Tapi Betul. kita sebenarnya masih bisa ngeliat keluar Masih juga bisa ya? kayak luar tapi kan susah lihat ke dalam. Iya, iya. Kalau kamar tidur utama ini ukurannya, luasannya berapa Kang? Kurang lebih ini tuh sekitar 3 meter, di sininya sekitar 4 meter. Kayak gitu untuk area yang kamarnya aja ya. Gitu. Dan ini ternyata emang jadi area bawah tangganya juga Area bagian jadi dari kamar tidur utama ini ya? Betul gitu. Desainnya dulu pengennya memang built-in gitu, tapi dengan bertahap kayak ini masih punya yang barang lama. Ah yaudah aja pakai aja lagi. Iya. Gitu sih. Dan ternyata lemarinya juga muat sih. Ditaruh Iya, situ. Pas masih muat, banget masih muat. Buat nyimpan lemari, terus di sini juga buat nyimpen ya? Ya, Penyimpanan biar juga? jadi storage juga. Oh, Gitu. jadi storage juga di situ. Ini ya simple tapi enak ya, nyaman banget. Kayaknya di sini tuh kayak kalau misalnya lagi hening, sunyi gitu kayak masih denger-denger Masih dengar suara alam. masih banyak apa namanya? Burung. atau Iya. masih serangga ya. Terus aku juga suka sama aksen ini sih. Ini tali air aja gitu kan? Iya, tali air sih sebenarnya kita pengen ya udah biar posisi dari jendela pun semuanya satu sama gitu. Sejajar gitu ya, kurang lebih gitu sih. pintu juga ya. Sampai dengan pintu dan Jadi lain-lain. sama semua ditarik gitu. Iya, kayak gitu. Ini kamar mandi berarti. Nah, Kang. betul. Sebelum kita keluar, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya juga black and white loh. Black and white keseluruhan. Kalau misalnya kamar mandi ini sebenarnya dengan keterbatasan lahan ya, maksudnya dalam artian lahan dari ruang dalamnya, akhirnya klien pengen ya udah satu kamar mandi buat bersama aja, kita nggak perlu kamar mandi dalam dan lain-lain. Terus memanfaatin ruangan yang ada, tapi pengen tetap ada pencahayaan alami. Ini luasannya berapa, Kang? Kalau Kisaran kamar berapa? kisaran sekitar 2,5 meter kali 2 meteran gitu ya. Nggak terlalu luas, tapi karena Iya. putih semua jadi terkesan Iya, luas aja. betul. Nggak Memang sumpek gitu ya. Nggak sumpek, betul. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini. Ya, boleh. Oke. Ini tuh bawah sini menarik banget loh, Kang. Yap. Ini emang dari awal berarti direncanakan ya udah untuk taman atau seperti apa di Ya. desain awalnya tuh? Jadi kalau misalnya di awal memang ini direncanain buat tempat bersantai. Oke. Klien sendiri tuh pengen kalau nerima tamu nggak mau usah di atas deh. Jadi pengen di samping, di arah tamannya sini gitu buat nikmatin si pemandangan Oh, ya ke justru ini belakang. buat nerima tamu? Buat nerima tamu, makanya kayak pengen kesannya di sini buat kumpulnya gitu. Wah, asik banget sih. Langsung ke alam ya Ya, temanya. langsung ke alam. Sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan cemilan. Bener, Tapi di Mbak. sini ternyata turun lagi. Tapi tantangannya apa sih, Kang? Ngebangun rumah di kontur yang seperti ini. Nah itu konturnya ya, maksudnya dalam artian kita dengan kontur di sini berarti kecenderungan tanahnya itu sebelumnya tanah urugan. Kita harus benar-benar paham mana area-area yang tanahnya masih bisa dimanfaatkan atau misalnya kita harus cut lagi nih karena urugan yang nggak padat itu kita nggak bisa manfaatin karena kan kayak gitu. Nah akhirnya kita harus strategiin biar dia berundak-undak pun memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan budget mereka kayak gitu. Karena sejujurnya tanah di kontur ini strukturnya akan jauh lebih mahal dibandingkan tanah yang datar. Benar Kayak sih. gitu sih. Jadi akhirnya kita coba kasih dimensinya yang secukup mungkin sesuai kebutuhan. Strukturnya juga tetap kuat, tapi manfaatin ruang luar. Kesannya ruang dalamnya nggak sempit gitu. Nah, sekarang kita turun lagi nih mungkin, Boleh. Kang. Tadi sih Kang Regi cerita ya, off cam itu ini tadinya tuh belum seperti ini ya Iya awalnya. betul. Dari klien owner sendiri yang coba ngembangin buat bikin taman, bikin
tempat kumpul buat keluarganya sendiri gitu sih. Jadi sebenarnya area hijaunya di sini masih sangat luas ya. Masih sangat luas. Nah, ini juga kalau bawah sini ya udah bukan buat tempat apa-apa ya, Kang? Bukan tempat apa-apa, sebenarnya ini storage sih. Bagian situ storage, di sini pun emang nggak ditempatin buat apa-apa, ya hanya sebagai area resapan aja. Area Kayak gitu. resapan ya, jadi kayak dibuat taman-taman kering kayak Yap. gini, dikasih batu-batuan, ini dikasih Betul. pijakan kayak gini. Jadi mempercantik aja sih ya. Iya. Jadi kayak tempat wisata ya. Nah, tempat wisata. Nah, terus kalau di bawah situ tuh, itu ada apa itu, Kang? Ini plumbing, toren air di Bak sini. kontrolnya Ada gitu. bak kontrol gitu, ada pompa juga yang ya sebagiannya kita sembunyikan di bagian bawah gitu. Di bawah sih. semua sini pokoknya. Betul, terkumpul karena jadi satu. sebenarnya air itu karena kan di sini kan pakai air lingkungan, air dari gunung, kita terima dulu di sini, pompa ke atas, dari atas dipompa lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya nerima air pertama kali itu di daerah sini. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Dan Betul. kalau misalnya ini sisi kirinya ini juga sama ya, dia ada tangganya juga menuju ke atas. Menuju ke area servis gitu Iya. ya. Jadi Di bawah rumahnya asik ya, kanan, kiri, belakang tuh ada Masih lega kosong, gitu, masih ada space-nya space-nya. lega banget. Oke, ini sekarang kita kemana lagi, Kang? Ada cerita apa lagi nggak di sini dulu? Ini kalau misalnya kita lihat dari sini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan banget bagian belakangnya pun well design ya. Maksudnya kalau aku bilang ada bentuknya juga gitu loh. Iya, Kan biasanya iya, iya. kalau bagian belakang rumah kan nggak terlalu dipikirin ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ini emang udah dipikirkan seperti ini berarti ya? Ya memang dari awal sih kita pengen coba ya tetap terkesan rapi kayak gitu dari bagian belakang, tapi aksen dari mereka pengen tetap monokrom juga tetap dapat kayak gitu sih. Jadi ya udah kita kasih memang putih hitam sebagai warna utamanya gitu. Udah ya, pokoknya semuanya hitam putih. Hitam putih. Kayu. Betul. Sebagai Konsisten aksen. dari awal sampai akhir Dari ya, awal Kang, sampai ya? akhir. Oke, kita ke atas lagi. Boleh, boleh. Oke, udah selesai house tour-nya. Oke, siap. Biasanya kalau Nah. udah duduk kayak gini, teman-teman udah emang menanti nih. Oke. Soalnya mau bahas budget nih. Oke, Boleh oke. tahu nggak, Kang, budgetnya berapa Oke, sih? budgetnya sendiri itu kisaran 7 jutaan lah kita per meter perseginya. 7 juta per meter persegi itu Iya. untuk pembangunannya kah atau? Pembangunannya. Pembangunannya aja Betul. ya, nggak Ya, termasuk ngisi-ngisinya ya? Ya, Gitu. kalau misi klien sih sendiri ya. Oh, Betul. oke. Berarti tinggal dikalikan aja sama luas bangunannya tadi Iya. yang udah di-mention gitu. Siapkan kalkulatornya. Siap. Dan kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih mau tanya-tanya seputar rumah ini atau mungkin ada yang tertarik, Ya. mau didesainin juga rumahnya, bisa kontak kemana? Oke, bisa kontak kami ke Instagram kami Ranah Timur Architects atau RTR Architects, dan ke website kami www.rtr.co.id. Gitu. Oke, so teman-teman langsung aja ntar langsung ketemu Kang Regi dan tim Siap. di sana. Makasih banyak Sama-sama. udah mau collab sama Boleh, kita Kak. di Sama-sama. Inspirasi. Siap. Seneng nih kita bisa Ya, ketemu, saya semoga juga bisa senang. ketemu lagi next project. Amin. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicak Sound Miftah Jannah, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah Inspira Homes. Bye-bye. Yuk kita ke keluar. Kok tiba-tiba sepatunya udah di sini ya? Iya, ya. Wow, Insan nggak ada sepatu coy. Parah sih. Pegang kamera sendiri, Mbak. Udah capek kerja ya.